Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Pelaku penganiayaan balita di sebuah daycare di Depok ternyata ini dikenal sebagai seorang influencer alias pemengaruh di dunia parenting atau pola asuh anak atas nama Meita Rianti. Selepas kasus penganiayaan yang menjeratnya mencuat, akun media sosial milik pelaku seperti TikTok dan juga Instagram mendadak hilang. Sosok pemilik daycare Wensen School Indonesia atau WSI di Cimanggis, Depok, Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan penganiayaan terhadap sejumlah batita. Sosok pelaku penganiayaan itu diduga adalah Meita Irianti. Kejadian penganiayaan ini ironis mengingat Meita atau yang akrab disapa Tata adalah seorang influencer di bidang parenting dan pengusaha daycare. Meita juga dikenal aktif menyuarakan kasus kekerasan pada anak. Meita sering membagikan video parenting dan konten-konten bijak mengenai anak dan ibu melalui akun TikToknya @tata_irianti. Seperti saat Meita mengomentari mengenai kasus seorang siswa yang loncat bunuh diri di sebuah sekolah. Banyak sekali komen dari orang tua itu mempertanyakan kemana gurunya, pengawasan gurunya seperti apa, kok ada sampai anak bisa lompat sendiri seperti itu, bisa bunuh diri, kemana kepala sekolahnya, mana tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Selepas kasus penganiayaan mencuat, akun media sosial milik Meita seperti TikTok dan Instagram telah hilang. Usai menjadi sorotan, latar belakang Tata mulai digali. Meita selain berbisnis daycare, ia juga diketahui mengelola usaha produk kecantikan. Selain itu, ia diketahui pernah bekerja di salah satu portal berita di Indonesia sebagai Direktur Human Resource, namun ia disebut sudah mengundurkan diri sejak Mei 2023 demi fokus pada bisnisnya. Meita merupakan pemilik daycare Wensen School Indonesia atau WSI yang memiliki cabang di Depok dan Tangerang Selatan. Daycare cabang Depok inilah yang diduga menjadi lokasi dugaan penganiayaan terhadap balita. Dalam rekaman, Meita terlihat mencubit, menendang, dan membanting balita tersebut di dalam sebuah ruangan. Perlakuan inilah yang memicu kemarahan netizen yang geram dengan tindakan Meita. Usai viral, penyidik Polres Metro Depok bergerak cepat menangkap Meita terkait dugaan penganiayaan balita berusia 2 tahun sebagaimana terekam kamera pengawas CCTV. Insiden dugaan penganiayaan terjadi pada 10 Juni 2024 sekitar pukul 9:02 waktu Indonesia Barat. Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya sejumlah korban penganiayaan lainnya. Pasalnya, dari video yang beredar ada sejumlah bayi yang juga diperlakukan kasar oleh pelaku. Polisi juga membuka kemungkinan ada laporan baru yang masuk mengenai dugaan penganiayaan di daycare milik Meita tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di Depok, Jawa Barat kini tak beroperasi buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pemiliknya. Rekaman CCTV yang viral ini menggambarkan bagaimana seorang wanita nampak menganiaya seorang bayi dan balita di sebuah kamar. Belakangan diketahui penganiayaan tersebut terjadi di sebuah daycare atau tempat penitipan anak di Depok, Jawa Barat. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah pemilik daycare tersebut yang kabarnya merupakan seorang pemengaruh atau influencer ilmu parenting. Usai viral, kini daycare yang bernama Wensen School ini nampak sepi dan tak beroperasi. Sejak Senin lalu, tak nampak kegiatan sama sekali. Orang tua dari korban pun telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia dengan membawa sejumlah bukti seperti rekaman CCTV dan bukti visum. Dari Depok, Jawa Barat, Felicia Amelinda Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Ya, tak hanya melapor ke polisi, kuasa hukum korban penganiayaan di penitipan anak milik seorang influencer parenting atau pola asuh anak ini juga meminta bantuan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK.
Ya, agar para saksi merasa nyaman dan juga aman menceritakan seluruh kekejaman yang terjadi di balik tembok Wensen School, kuasa hukum para korban meminta perlindungan atas para saksi tersebut ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tadi disebutkan berapa saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan LPSK karena penting untuk kerahasiaan saksi-saksi tersebut. Permohonan juga diajukan untuk para orang tua yang berkaitan dengan korban. Usai mendapatkan permohonan tersebut, LPSK akan mempelajari dan mendalami laporan serta permohonan dari para korban dan saksi. Kasus ini dikhawatirkan rawan mendapatkan intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga tidak akan berjalan sesuai prosedur yang semestinya dan para korban tidak mendapatkan keadilan. Kita mundur aja kitanya, Pak. Ya, pemirsa, orang tua dan saksi penganiayaan yang terjadi di Daycare Wensen School Indonesia ini meminta perlindungan kepada LPSK didampingi oleh kuasa hukum Leon Maulana. Saat ini sudah tergabung melalui sambungan virtual kuasa hukum dari orang tua korban, Mas Leon Maulana. Selamat siang, Mas Leon. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Vena. Ya, Mas Leon, ini orang tua korban dan juga saksi mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan begitu. Apakah memang ada ancaman yang dialami oleh para saksi ini sehingga meminta perlindungan kepada LPSK, Mas Leon? Ya, sebenarnya terkait dengan bentuk ancaman tidak bisa kita sampaikan secara gamblang, tapi mungkin secara praktikal ada yang bisa kami sampaikan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 pada saat salah satu saksi dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Depok, kami sangat menyayangkan karena pada malam itu sekitar jam 22.00 WIB, saksi kita itu ditemukan dengan pelaku. Yang dalam hal ini pelaku baru saja ditangkap juga di malam yang sama dan dilakukan pemeriksaan. Dan bahkan saksi kita bercerita bahwa saksi kita benar-benar berpapasan langsung dan disapa oleh pelaku. Ini kan sebenarnya salah satu bentuk yang perlakuan yang sangat kita khawatirkan di lapangan karena dengan adanya ditemukannya antara pelaku dan saksi ini kan membawa efek secara psikologis, saksi akan tertekan dan hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan. Oleh sebab itu kemarin kita langsung terjunkan tim untuk menjemput saksi setelah dilakukan pemeriksaan. Seperti itu, Mbak. Oke, Mas Leon, bisa diinformasikan sejauh ini yang meminta perlindungan artinya dari orang tua korban, saksi-saksi ini siapa saja atau bisa berkenan disebutkan berapa jumlahnya? Terkait jumlahnya kami tidak bisa menyebutkan secara pasti. Yang jelas itu adalah guru-guru dari Wensen School yang kita dampingi untuk meminta perlindungan karena hari ini saja dari guru-guru tersebut sudah dipanggil 3 orang lagi untuk memberikan keterangan seperti itu, Mbak. Oke, tapi kalau mengenai perlindungan yang diminta kepada LPSK ini, perlindungan apa, Mas? Apakah agar bisa nyaman dan juga aman begitu pada saat menyampaikan keterangan di persidangan atau seperti apa? Kita minta perlindungan mulai dari proses berjalan di kepolisian, kemudian nanti di kejaksaan, dan juga sampai dengan persidangan berlangsung dan selesai, Mbak. Seperti itu. Oke, Mas Leon, kami ingin tahu sejauh ini dari pihak kepolisian sudah sejauh mana? Karena tersangka aja saat ini sudah ditahan ya, diamankan? Iya, betul. Pada tanggal 31, seperti yang saya sebutkan tadi, tersangka sudah dijemput oleh pihak kepolisian, sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagaimana press release dari kepolisian pada tanggal 1-nya ya, tanggal 1 pagi, dan kemudian juga telah ditahan juga. Harapan kami sih sebenarnya dengan dilakukan penahanan tersebut dan juga dengan meminta perlindungan kepada KPAI, kepada LPSK, dan juga kita meminta perlindungan kepada PPA, yang mana PPA hari ini juga ikut mendampingi di Polres Depok. Kami harap kasus ini bisa berjalan secara terbuka, secara transparan, dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang ada. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Tapi sejauh ini, Mas, ini kan informasinya baru ada 2 orang tua korban begitu yang melapor anak ini menjadi korban kekerasan atau penganiayaan di daycare tersebut. Apakah juga ada informasi yang didapatkan oleh Anda
ataupun keluarga korban mengenai adanya potensi korban-korban lain? Untuk saat ini barang bukti yang kita pegang dan bukti-bukti yang ada mengarah kepada penganiayaan memang baru 2, Mbak. Makanya kemarin juga pada tanggal 30 orang tua korban satunya yaitu Pak Arif sudah membuat laporan di Polresta Depok juga di tanggal bersamaan dengan pada saat kita membuat pengaduan dan juga perlindungan di LPSK berjalan di Mabes Polri, kita membuat Dumas untuk meminta agar kasus ini diberikan atensi khusus dan juga diberikan perlindungan juga, Mbak. Seperti itu. Tapi untuk korban-korban lainnya, harapan kami, jikalaupun memang ada, silakan hubungin kami bisa, ataupun bisa hubungin KPAI dan lembaga lainnya untuk speak up dan juga untuk laporkan hal tersebut gitu, Mbak. Karena sepertinya masih banyak yang belum berani untuk speak up hal ini dan masih banyak yang belum berani untuk memperjuangkan haknya gitu loh, Mbak. Padahal kan ini kan suatu kejahatan yang sangat keji ya, sebuah kejahatan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak yang mana sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Leon sudah berbicara bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, semoga kasus IKEM ini segera tuntas begitu dengan hukum yang seadil-adilnya. Selamat siang.